Ketegangan dengan negara Timur Tengah hampir nggak ada habis-habisnya. Saat ini negara itu sedang berbalas gempuran dengan kelompok Hizbullah. Alhasil Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri mengaku negaranya sedang dalam tekanan. Bahkan dirinya menyebut Israel saat ini sedang dalam keadaan darurat. Dengan begitu, ambisi Netanyahu untuk memperluas kekuasaannya terancam gagal. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Israel dalam keadaan darurat. Jadi guys, saat ini sendiri Israel sedang siaga setelah nggak henti-hentinya mendapatkan gempuran. Memangnya siapa yang mengganggu negara tersebut ya? Nah, jadi pihak yang melakukan ini adalah Hizbullah yang merupakan organisasi paramiliter Lebanon. Konflik kedua negara ini memang sudah meningkat semenjak wafatnya Ismail Haniyeh. Namun guys, konflik kedua negara ini terus meningkat apalagi pada 25 Agustus. Kembali melancarkan aksinya dengan mendaratkan 320 roket. Bahkan nih ya, negara pimpinan Netanyahu ini dikatakan sudah mulai kehilangan kekuatannya. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Nasser Kanani. Meskipun mendapat dukungan menyeluruh dari negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel tidak dapat memprediksi waktu dan tempat. Mereka telah kehilangan kekuatan pencegahannya. Jadi guys, saking kewalahannya negara ini menghadapi gempuran, mereka sampai harus menetapkan status darurat di seluruh wilayahnya. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pertahanan yakni Yoav Gallant. Politikus berusia 62 tahun tersebut mengumumkan keadaan ini akan berlaku selama 48 jam. Situasi darurat memberikan otoritas yurisdiksi yang lebih besar atas penduduk sipil untuk memperlancar upaya pengamanan penduduk. Istilah ini berlaku selama 48 jam. Tulis The Times of Israel. Bahkan Benjamin Netanyahu sampai menggelar rapat kabinet keamanan di Tel Aviv. Dirinya bertekad untuk dapat membalas dendam yang dilakukan oleh negara musuh. Saya bertekad penuh untuk dapat melindungi negara. Saya mengikuti sebuah aturan sederhana. Siapapun yang menyakiti kami akan menyakiti mereka, ujar Netanyahu. Benjamin Netanyahu terus mendapatkan tekanan internal. Selain itu, Benjamin Netanyahu terus mendapatkan tekanan untuk mundur dari posisi Perdana Menteri. Bahkan, tuntutan ini datang dari dalam pihak pemerintahannya sendiri loh guys. Nah, salah satu orang yang memintanya untuk mundur adalah Yair Lapid. Memangnya dia siapa ya guys? Jadi, politikus berusia 60 tahun ini merupakan pemimpin dari partai oposisi. Netanyahu harus pergi. Dia harus mundur dari jabatannya pada 8 Oktober. Dirinya menghalangi kesepakatan gencatan yang bisa meredam konflik, kecam Yair Lapid. Selain itu, Netanyahu juga mendapatkan kecaman dari mantan Perdana Menteri loh guys. Ehud Barak bahkan sangat murka dengan kelakuan sang politikus tersebut. Pengendalian poros Philadelphia bukan kepentingan kita. Netanyahu tidak memenuhi syarat untuk memerintah negara dan telah menyeret kita ke sindir Barak. Selain dari para petinggi, Netanyahu juga sudah mengalami penolakan dari para masyarakat. Bahkan para warga sampai melakukan aksi anarkis. Salah satunya adalah aksi demonstrasi yang terjadi di Tel Aviv pada bulan Maret lalu. Bahkan kepolisian sampai harus menahan 16 orang di peristiwa tersebut. Para pendemo juga memprotes Netanyahu yang dianggap lambat dalam menyelamatkan para sandera. Netanyahu memilih untuk mengorbankan para sandera. Ia memilih untuk meninggalkan para sandera agar bisa bertahan hidup. Karma akan menghakiminya, dan dia akan membayarnya dengan harga yang mahal, ucap para demonstran. Selain itu, para sandera yang pernah ditahan juga menolak untuk bertemu Netanyahu. Hal ini sendiri dia lakukan sebagai bentuk protes terhadap negaranya tersebut. Saya melihat teman-teman saya hidup di penangkaran. Namun karena diabaikan pemerintah, kami melihat mereka kembali dalam keadaan yang menyedihkan, ucap Margalit Moses. Paksa negara sahabat ikut terlibat.
Jadi guys, meski mendapat tekanan dari pejabat sendiri, nggak membuat Benjamin Netanyahu gentar. Dirinya masih berambisi untuk kembali memperluas wilayah kekuasaannya. Bahkan nih guys, dia sampai menggunakan cara licik untuk tetap melanjutkan ambisinya. Netanyahu dengan sengaja menghalangi negosiasi dengan pria berusia 74 tahun ini menolak mentah-mentah untuk melakukan aksi damai. Tidak akan, dalam keadaan apapun, meninggalkan koridor Philadelphia dan poros Netzarim meskipun berada di bawah tekanan besar untuk melakukannya. Ini adalah prinsip strategis, baik dari segi militer maupun politik, ucap Netanyahu. Wah guys, dengan terjadinya hal ini, maka pasukan bakal terus melanjutkan konflik mereka. Namun konflik ini juga nggak luput dari keterlibatan Amerika Serikat. Jika terjadi konflik yang besar, diprediksi akan memohon bantuan kepada Amerika. Sebab gak bisa dipungkiri jika konflik di wilayah Timur Tengah akan pecah suatu saat nanti. Sebab pasukan negara musuh saat ini ingin membalaskan dendam. Kepastian ini diutarakan langsung oleh Daniel Levy selaku jurnalis dari negara tersebut. Dia mengatakan jika berusaha untuk menggait Amerika Serikat apabila terjadi konflik besar. Kemudian Levy mengungkapkan keinginan Netanyahu yang gak ingin konflik berhenti. Netanyahu menginginkan tanpa akhir, terutama di katanya. Diperingatkan tokoh besar. Jadi guys, akibat konflik yang besar ini, banyak mendapat peringatan oleh tokoh besar di dunia. Pemilik Shin Bet yakni Ronen Bar menyuruh Benjamin Netanyahu menghentikan aksinya. Dirinya menuliskan sebuah surat permohonan untuk segera menghentikan kekerasan yang ada di Gaza. Saya menulis surat ini dengan rasa sakit, ketakutan yang besar sebagai seorang dan sebagai anggota pasukan keamanan, tulis Bar. Surat tersebut diberikan kepada Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Gallant dan seluruh jajaran pemerintahan. Bar mengungkapkan jika aksi ini sudah bisa disebut sebagai tindakan. Selain pemilik Shin Bet, Joe Biden turut memperingatkan Netanyahu untuk gak gegabah. Biden juga mendesak dirinya untuk sesegera mungkin melakukan tindakan. Nah, hal ini membuat para negosiator antara Israel kesulitan untuk mencapai kesepakatan damai. Sebagai informasi, negosiasi selanjutnya akan diadakan di Mesir. Pembicaraan ini akan menyelesaikan peperangan antara kedua negara ini. Jadi guys, pasukan sendiri ingin membalas dendam terhadap negara ini. Terancam gagal penuhi ambisi. Nah guys, akibat tekanan yang datang dari berbagai pihak, ambisi besar Benjamin Netanyahu terancam gagal. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel ini ingin memperluas daerah kekuasaannya. Namun dirinya gak bisa mewujudkan ambisi tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, saat ini banyak yang mengecam semua langkah yang dilakukan sang pemimpin. Bahkan nih ya, negara-negara yang sebelumnya sudah berdamai malah ikut mengancam. Salah satunya adalah Mesir dan Yordania, yang sebelumnya sudah gak memiliki masalah. Tapi guys, kedua negara ini mengaku kecewa besar dengan tindakan yang dilakukan beberapa waktu terakhir. Bahkan keduanya mendesak Israel untuk menghentikan tindakannya. Kepastian ini dikabarkan langsung oleh media ternama internasional yakni The Guardian. Israel harus segera menghentikan semua tindakannya. Negara-negara yang sudah berdamai seperti Mesir dan Yordania mengecam keras semua aksi tersebut, tulis The Guardian. Selain itu guys, negara ini juga mendapatkan kecaman dari negara lain. Mulai dari Iran, Irak, dan beberapa negara muslim lainnya yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Terutama Iran yang mengaku akan melakukan aksi balas dendam habis-habisan. Dengan begitu Benjamin dinilai nggak akan mampu membendung kekuatan beberapa negara ini. Pasalnya, sang Perdana Menteri juga dituntut mundur dari jabatannya dalam waktu dekat. Jadi begitulah guys cerita Benjamin Netanyahu yang saat ini sedang dalam tekanan. Sang Perdana Menteri dinilai akan melakukan segala cara untuk mewujudkan semua ambisinya. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?